lagi ke YouTube channel aku. Nama aku Felicia. Gila ya, kita nggak berasa banget udah di tahun 2021 aja. Dan terakhir kali aku upload video itu kalau nggak salah sih 4 bulan yang lalu ya. Jadi udah lama banget juga nggak upload video baru. Hari ini aku mau sharing ke kalian, mana tahu kalian ada yang mau melanjutkan studi ke China atau memang ingin coba tinggal di sana, kerja di sana. Berapa ya kira-kira pengeluaran untuk kehidupan sehari-hari di China? Biaya hidupnya itu gimana? Apakah mahal atau murah? Kebetulan kemarin kan aku memang melanjutkan studi di China dengan beasiswa yang bernama Chinese Government Scholarship. Aku juga dapat uang saku per bulan itu sekitar 6 juta ya. Jadi dengan uang saku ini cukup nggak sih untuk ngebiayain biaya hidup aku sehari-hari? Tonton terus videonya karena di akhir video aku juga bakal sharing tentang tips gimana caranya kamu bisa mendapatkan uang tambahan. Let's say kalau kamu mahasiswa gitu ya, mau dapat tambahan uang jajan gitu gimana caranya? Yang perlu kamu ketahui, pertama-tama, China itu adalah negara yang sangat besar. Jadi di sana itu, kota-kota itu dikelompokkan berdasarkan tingkat kemajuan ekonominya atau seberapa maju kota tersebut. Jadi ada yang namanya city tier system, dimana kalau tier 1 itu adalah kota-kota besar seperti Beijing, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou. Di tier 2 ada kota-kota lain, tier 3 ada kota-kota lain juga yang lebih kurang maju lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi di 4 kota besar itu, otomatis biaya hidup di sana juga lebih mahal. Nah, kebetulan aku kemarin tinggalnya di kota yang bernama Chengdu. Jadi Chengdu ini diklasifikasikan ke dalam New Tier 1. Apalagi nih New Tier 1. Jadi New Tier 1 itu adalah kota-kota yang juga udah lumayan maju lah. Jadi ada Chengdu, Chongqing, Hangzhou, dan sebagainya. Dari pengalaman pribadi aku sendiri, aku akan membandingkan berapa sih biaya hidup aku di Chengdu dan juga kota besar seperti Beijing atau Shanghai. Oke, yang pertama adalah biaya sewa apartemen. Jadi kalau kamu adalah student, sebenarnya yang paling murah adalah stay di dorm atau asrama kampus. Kemarin di universitas aku itu per bulannya sekitar 800 kuai ya untuk stay di dorm. Tapi karena aku dapat beasiswa, jadi emang biaya dorm sudah ditanggung, jadi nggak perlu bayar lagi. Seandainya kalau kamu memang pengen tinggal di luar asrama, kamu bisa sewa apartemen. Untuk harga sewa apartemen, kalau di Chengdu itu di pusat kota, harga tipe 1 bedroom masih bisa dapatlah sekitar 2000 kuai ya. Kalau mau lebih murah lagi bisa ke pinggiran, harganya itu sekitar 1200 kuai. Jadi nggak terlalu beda jauh sama dorm. Tapi kalau kamu sewa apartemen, itu berarti nggak sama biaya listrik dan biaya air lagi. Tergantung pemakaian juga ya untuk berapaan gitu. Tapi kasarannya sih rata-rata itu di sekitar 100 kuai ya. Aku ngambil kasarannya aja. Nah, untuk di Beijing atau Shanghai, kalau kamu mau rent apartment itu jauh lebih mahal. Jadi untuk harga 1 bedroom apartment itu di lokasi pinggiran mungkin bisa sekitar 4000 kuai, sampai ke pusat kota itu udah bisa sampai 7000 kuai. Nah, gimana cara kamu siasatinnya? Kamu bisa sharing apartment. Jadi misalnya ngambil yang 3 bedroom, kemudian kamu isi satu kamarnya gitu. Jadi sharing sama orang yang lain. Menurut aku sih yang membedakan biaya hidup antara kota besar itu adalah lebih ke biaya sewa apartemennya yang sangat jauh berbeda. Kalau untuk kesehari-hariannya seperti untuk belanja, untuk makan di berbagai kota sih masih kurang lebih sama lah ya. Biaya hidup yang kedua adalah biaya makan. Menurut aku di China itu biaya untuk makannya itu masih relatif murah, kurang lebih sih sama dengan Indonesia. Kalau kamu makan di restoran kecil-kecilan di pinggir jalan gitu, satu porsinya masih dapatlah 10 kuai sampai 20 kuai. Let's say kalau kamu mau makan di restoran yang lebih enak, contohnya di Chengdu itu kan kami surganya hotpot ya. Jadi suka bareng sama teman-teman sharing makan hotpot, itu satu orangnya kena 50 kuai. Kalau kamu mau pergi ke restoran yang agak fancy, let's say western food, harga per orangnya itu sekitar 100 sampai 150 kuai di Chengdu. Mungkin kalau di Beijing, Shanghai lebih mahal lagi, bisa 200 kuai ke atas. China itu yang mahalnya itu kopi. Harga satu coffee kayak yang cappuccino, latte gitu, baik di Starbucks atau kafe-kafe kecil biasa itu aja harganya sekitar 30 kuai. Jadi yang bikin mahal sih kopi ya, kalau sebagai penyuka kopi. Soalnya aku suka juga minum kopi, jadi habisin duitnya itu, maksudnya borosnya itu di sana deh. Tapi di China ada chain cafe yang namanya Luckin Coffee. Mereka tuh sering banget ngasih promosi, nggak tahu deh sekarang masih sering atau enggak.
Tapi ya lumayan murah lah, jadinya sekitar 12 kuai, 10-an kuai gitu karena promosi ya. Untuk makan seperti KFC atau McDonald's itu masih wajar juga, harganya di sekitar 35 kuai. Oke, biaya hidup ketiga adalah biaya groceries atau untuk belanja sehari-hari. Di China ada beberapa chain supermarket yang terkenal, contohnya seperti Walmart, Carrefour, terus Metro. Ada juga supermarket punyanya si ini Jack Ma Alibaba, itu namanya Hema Shenzhen. Oke, itu I don't know if my pronunciation aku udah kayaknya udah gimana banget, udah lama nggak ngomong bahasa Mandarin ya. Untuk biaya untuk belanja sayur, untuk belanja fresh ingredients gitu masih lumayan oke sih, nggak terlalu mahal. Tapi mau murah lagi kamu bisa ke wet market atau pasar. Jujur aku sih jarang ya belanja di supermarket, soalnya aku sendiri juga jarang masak. Let's say kalau aku masak pun aku beli sayurnya itu ada tuh di toko-toko di sekitar apartemen gitu, ada jualan sayur, jadi biasanya aku beli di sana. Nah, yang agak mahal itu adalah biaya kalau kamu mau beli barang-barang import. Let's say even kayak shampoo, sabun seperti kayak Dove, Head and Shoulder, kalau di Indo itu kan murah banget ya. Di China bener-bener harganya itu bisa 3 kali lipat lebih mahal deh. Jadi gimana nih kalau untuk untuk health beauty care, kayak untuk personal care, itu biasanya aku beli di Taobao. Apa-apa itu aku beli Taobao, even kayak tisu, terus kayak panci, banyak banget itu barang-barang aku belinya di Taobao. Surga belanja. Aku bakal kasih aja gambaran kira-kira berapa sih harga barang kebutuhan sehari-hari. Jadi contohnya kalau mau beli nasi 1 kg, 1 kilo itu harganya di 8 kuai. Telur 12 biji itu di sekitar 13 kuai. Terus tomat 1 kg itu di 10 kuai. Gak tau deh menurut kalian itu mahal atau murah, kalian bisa kasih tahu aku itu kurang lebih sama nggak sama Indonesia di kolom komentar. Oke. Selanjutnya adalah biaya transportasi umum di China. Transportasi umum di China itu bener-bener bagus banget, dari bus, dari subway-nya itu bener-bener terintegrasi dengan baik. Standarnya itu untuk naik bus itu di sekitar 2 kuai. Kalau naik metro yang agak jauh, kemarin di Chengdu sih aku paling jauh sih 6 kuai ya. Nggak tahu kalau di Beijing atau Shanghai, tapi harusnya nggak terlalu berbeda jauh. Mungkin sekitar paling mahal itu 8 kuai. Untuk biaya taksi di Chengdu itu startnya dari 8 kuai. Di Shanghai or Beijing maybe starting around 13 kuai, 13 kuai untuk tarif awal. Oke, di China kamu bisa menggunakan aplikasi transportasi yang kayak kalau di Indonesia ada Grab atau Gojek. Di China itu ada yang namanya Didi. Selain transportasi umum itu, aku juga langganan yang namanya ini sharing bike. Jadi ada Mobike atau Hello Bike. Itu yang kamu tinggal scan QR code-nya, kamu bisa naik sepeda sampai ke tempat tujuan, baru kamu lock lagi sepedanya. Nah, itu aku ngambilnya sih paket per bulan ya. Paket per bulannya itu unlimited use, dan itu cuma di sekitar 15 kuai. Aku saranin banget deh kalau kamu di Cina, kamu harus sign up yang namanya Mobike atau Hello Bike ini. Biaya lain-lain ada biaya apa lagi ya? Let's say kalau kamu mau party atau mau have fun, enjoy gitu ya, itu pengeluaran pribadi lagi ya, itu beda-beda. Nah, ada biaya paket mobile nih. Aku sih lumayan hemat ya, kemarin itu kurang lebih sih ya 50 kuai itu udah dapet sih. Selain itu kamu harus juga ada tambahan nih, VPN. Karena di China kamu tahu sendiri kalau Facebook segala macam itu kan diblokir ya. Jadi kalau kamu mau ngakses WhatsApp, Facebook, Google itu kamu harus pakai VPN. Per bulannya itu sekitar 80 RMB, tapi kalau mau lebih murah ngambil yang pakai setahunnya aja ya. Oke, jadi berapa sih total biaya hidup di China per bulan untuk satu orang? Ini aku udah kalkulasikan. Dari yang murah dulu, misalnya kamu di New Tier 1 di kota aku seperti kayak Chengdu itu, kalau mau hidup hemat, let's say sewa apartemen atau sewa dorm gitu ya, di 800 kuai. Terus ada makan per bulannya, kalau mau hemat banget itu masih bisa dapat 500 kuai. Mungkin transportasi sebulan sekitar 80 kuai, biaya rekreasi lain-lain kalau kamu mau have fun dikit itu 200 kuai. Jadi kalau hemat itu kamu masih bisa ngeluarin cuma 1.500 kuai per bulan, atau setara dengan 3 juta. Oke. Kalau mau agak enakan dikit hidupnya, like stay di apartemen sendiri, yang maksudnya yang pokoknya masih dalam standar sedang gitu ya, itu mungkin kamu habisin sekitar 2.800 sampai 3.000 kuai. Kalau di Shanghai, Guangzhou, Beijing, Shenzhen itu bakal lebih mahal lagi. Sehemat-hematnya kamu kalau mau hidup di 4 kota tersebut, itu biaya per bulannya itu sekitar
5.000 kuai. Jadi sekitar 10 juta. Beda banget kan? Kalau di Chengdu itu mungkin sebulannya 3 juta masih bisa. Di Beijing, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou itu sehemat-hematnya kamu itu 5.000 kuai. Itu karena aku udah masukin biaya sewa apartemen yang sekitar 3.500 kuai ya. Kalau di dorm mungkin kamu masih bisa tekan lah, lebih murah lagi. Nah, kalau mau hidup yang sedang, maksudnya masih bisa have fun, masih bisa makan yang agak enak, itu mungkin di sekitar 7.000 sampai 8.000 kuai. Jadi memang lebih mahal. Kamu bisa pilih sendiri mau tinggal di kota mana. Jujur sih kemarin aku di Chengdu sih seru-seru aja. Kotanya itu termasuk yang gede ya, maksudnya lebih maju dari Jakarta bahkan. Kita masuk ke bagian terakhir, gimana caranya kamu bisa dapat duit jajan tambahan. Jadi sebenarnya di China, let's say kalau kamu itu adalah mahasiswa itu, kamu nggak boleh sembarangan part-time. Jadi memang harus ada visa, I don't know, like something like izin khusus dari kampus kamu yang memperbolehkan kamu untuk part-time. Tapi banyak sih ya mahasiswa, apalagi yang international students dari negara lain itu yang ngajar bahasa Inggris. Sebenarnya sih illegal ya, jadi aku gak saranin kalau kamu itu ngajar di sekolah. Tapi yang aku lakukan kemarin adalah ngajar one-to-one, jadi privately. Jadi guru les bahasa Inggris private anak kecil. Jadi aku sehari itu ngambilnya 1 murid saja dan cuma 1 jam. Seminggu itu aku ada ngajar 3 anak kecil bahasa Inggris. 1 jam itu aku dibayar 120 kuai. Jadi lumayan lah, seminggu masih bisa dapat 500 kuai ya untuk uang jajan tambahan. Sebenarnya kalau kamu ngajar bahasa Inggris, jadi guru bahasa Inggris di China itu tarif normalnya itu adalah 200 kuai per jam. Makanya banyak banget mahasiswa, especially yang dari barat gitu ya, mereka ngajar bahasa Inggris secara diam-diam. Balik lagi aku nggak saranin kalau kamu ngajar di institusi gitu, aku sih nggak saranin ya. Sebenarnya pintar-pintar kamu aja sih gimana caranya kamu bisa dapat uang tambahan. Kemarin aku juga jadi part-time guide. Memang karena aku ada kenal nih, aku ada ikutan komunitas tour and travel. Jadi setiap minggu tuh kami suka ngajakin beberapa orang hiking atau pergi camping kayak gitu. Terus aku dapat komisi kalau aku bisa ngajakin beberapa teman yang lain. China itu, apalagi di Chengdu kemarin itu, mereka suka banget invite foreigners untuk biar acaranya tuh kelihatan lebih international lah. Jadi mereka bisa bayar, let's say kalau kamu cuma untuk menghadiri acara tersebut dibayar 500 kuai per jam. Let's say kemarin aku ada dapat yang begitu sih, itu ya untung-untungan lah gimana kamu carinya. Terus aku juga ada beberapa teman yang memang melakukan trading antara China dan negara mereka. Jadi mereka memang beli barang di China dan kemudian kirim ke negara mereka. Jadi sebenarnya pintar-pintar kamu aja sih gimana caranya kamu bisa generating atau earn penghasilan tambahan lainnya. Kesimpulannya adalah tergantung kota mana yang kamu stay. Kalau kamu stay di 4 kota besar yang aku sebutkan sebelumnya itu tentu saja lebih mahal. Terus juga tergantung lagi pengeluaran kalian, apakah kalian orangnya hedon atau mau menghemat, itu beda-beda setiap orang. Jujur kalau aku di Chengdu kemarin sih ngerasa nggak terlalu beda jauh dengan Indonesia. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini atau kamu ngerasa video ini bermanfaat, please klik tombol like di bawah, atau kamu juga bisa subscribe channel YouTube aku untuk tips-tips lainnya tentang either itu kuliah di China atau tinggal di negara-negara lain. So, thank you so much for your attention. I'll see you next time. Bye bye.